Ini merupakan video tutorial aplikasi web pengelolaan arsip belanja operasional perkantoran berbasis cloud storage. Untuk masuk ke dalam aplikasi web, masukkan pada URL address bagi berikut sites.google.com/view/school-arsip. Masuk ke dalam alamat tersebut, akan diarahkan ke halaman login. Sesampainya di halaman login, masukkan username dan password untuk mengakses aplikasi web. Login. Setelah username dan password diisi, klik login. Maka apabila berhasil akan diarahkan ke halaman Cool Arsip, yaitu arsip belanja operasional perkantoran PPU Kabupaten Balangan. Halaman login sendiri akan tampil bagi berikut. Login berhasil, halaman utama sudah dibuka di tab baru. Silakan tutup halaman login ini. Kita tutup tab. Berikut tampilan aplikasi web dari pengelolaan arsip belanja operasional perkantoran berbasis cloud storage. Adapun menu-menu yang ada pada aplikasi web dapat dilihat pada navigasi atas ataupun pada bagian bawah, yang terdiri dari layanan dan bantuan dan dukungan. Untuk layanan sendiri terdiri dari upload SPJUP, upload SPJLS, upload LPJ. Tiga menu ini merupakan menu input data dari pengguna yang akan diupload nantinya ke cloud storage. Kemudian pada layanan ada rekap. Rekap sendiri terdiri dari SPJUP, SPJLS, dan LPJ. Bagian bawahnya ada pada bagian ini. Tiga menu ini merupakan rekap atau basis data hasil inputan yang dapat dilihat pada rekap spreadsheet yang akan ditampilkan. Kemudian untuk layanan selain rekap juga ada arsip, yaitu SPJUP, SPJLS, dan LPJ. Untuk bagian bawah ada pada tiga menu berikut, yaitu arsip SPJUP, arsip SPJLS, dan arsip LPJ. Tiga menu ini akan mengarahkan ke folder cloud storage, di mana data yang diupload disimpan, dan data yang sudah diinput akan diklasifikasikan secara otomatis pada cloud storage berdasarkan kriteria-kriteria dari data yang diinputkan. Contohnya saja sudah diklasifikasikan sesuai tahun, jenis anggaran, dan bulan. Untuk pengelolaan arsip, kita akan masuk ke upload SPJUP. Untuk upload SPJUP sendiri, kita dapat akses dari menu berikut pada bagian bawah, atau dapat juga diklik pada layanan, yaitu pada bagian upload SPJUP. Kedua, link ini akan mengarahkan ke halaman yang sama. Contohnya kita klik, maka akan diarahkan ke Google Form untuk mengisi data SPJUP. Berikut untuk Google Form. Pertama kita isi anggaran. Sebelumnya, sebelum kita ngisi ini,
kita harus menyiapkan data yang akan diupload, yaitu dengan men-scan dokumen sesuai dengan jenis SPJ. Untuk saat ini, yang akan kita import adalah SPJ UP. Berikut data yang sudah ada yang akan kita uji coba untuk input ke dalam aplikasi web SPJ UP. Yang pertama ada APBN dan ada hibah. Kita akan coba untuk menginput APBN. Kita akan menginput data KW 216 ini pada aplikasi web. Memudahkan kita buka. Data inputan yang ada pada Google Form berdasarkan data dokumen yang akan kita upload. Berikut. Untuk anggaran, isi sesuai dengan jenis anggaran dari SPJ yang sudah dibuat. Untuk berikut, menggunakan anggaran APBN. Untuk itu, kita pilih APBN, nomor bukti. Untuk memudahkan dalam pengisian, kita gunakan tools Snipping Pro untuk dapat capture teks dari scan. Contohnya sebagai berikut. Nah, setelah scan teks akan muncul menu pada bagian atas. Sini kita dapat capture gambar dari PDF dan menjadikannya teks yang bisa di copy. Copy text. Kemudian kita paste di nomor bukti. Sudah sesuai 216 KW 9 sudah sesuai. Kemudian untuk kode akun kita capture kembali, kita snipping terus saja, kita new, kita pilih ini, dan kita scan, copy alt text, paste di sini, sudah. Dan untuk tanggal kwitansi, tanggal bayar, pada bagian bawah, tanggal 1 Desember 2025, pilih 1 Desember 2025. Oke, untuk pembayaran, kita snipping terus saja untuk dapatkan teksnya kembali. Lalu kita scan pada bagian ini. Copy alt text. Kemudian kita arahkan ke upload. Bisa langsung kita drag dari file sebelumnya. Kemudian apabila sudah diisi, kita klik submit. Apabila ada yang tertinggal di input, maka akan terjadi tolakan di mana inputan harus diisi terlebih dahulu, baru bisa di-submit. Kemudian kita klik submit. Sip SPJUP berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk yang selanjutnya, coba lagi di file untuk anggaran APBN. Kita coba untuk kali 12, besar, dapat di scan. Kita pilih saja snipping tool, kita blok yang
Kita teks kalau kita scan. Bila di sini make itu small, lebih perbesar lagi agar snipping itu bisa membaca teks. Coba lagi. Ya, berhasil. Copy, paste, dan kode akun 17 bagian kode akun. Buka dulu, save lagi, scan, copy, paste lagi, tanggal kwitansi dibayar saya pada bagian ini, bagian tanggal 1 Desember 2025. Masukkan pembayaran, skipping itu lagi dari kwitansi yang ada. Dapat juga diketik apabila ingin diketik. Jadi untuk memudahkan, saya gunakan seperti itu. Paste, kemudian upload file PDF dari arsip SPJ di pembayaran. Kita submit. Nah, untuk dua file dari SPJ UP dengan anggaran APBN, yaitu nomor 2, 16, 17 sudah kita upload. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat apakah inputan kita sudah masuk di basis datanya dan di cloud storage atau Google Drive-nya kita lihat ada rekap untuk basis datanya. Untuk rekap sendiri dapat menggunakan menu pada aplikasi bagian atas ini, pilih rekap, di layanan pilih rekap, dan pilih SPJUP. Atau dapat juga pada bagian bawah ini, yaitu pada menu rekap SPJUP. Untuk melihatnya kita coba buka. Nah, untuk dua file tadi, keterangannya sudah dapat dilihat pada basis data di spreadsheet dengan nomor bukti 00216 dan 00217. Kemudian kode akun dapat dilihat, tanggal kwitansi, keterangan pembayaran, dan pada basis data ini sudah tersedia link menuju ke file yang sudah kita upload di Cloud Storage. Kita buka salah satunya. Berikut file yang sudah kita upload di Cloud Storage. Oke, untuk basis data atau rekap dari SPJUP yang sudah kita input, kita close saja. Kemudian untuk langsung menuju filenya, kita dapat menggunakan aplikasi bagian atas pada layanan. Kita pilih arsip, kemudian pilih SPJUP, atau dapat langsung pada menu yang ada di bawahnya, yaitu dengan masuk ke menu arsip SPJUP. Maka akan diarahkan langsung ke Google Drive, di mana file SPJUP tersebut yang sudah kita upload disimpan. Kita masuk.
Nah, berikut uh, folder yang sudah dibuat secara otomatis oleh sistem BN. Karena dua file tadi yang kita input tahun 2025, maka sistem otomatis buat tahun 2025 dan bulan Desember. Berikut untuk dua file yang sudah kita upload tadi, di mana nama filenya langsung di-generate oleh sistem secara otomatis. Untuk melihat filenya, kita klik saja. Untuk nomor bukti 00216 dan berikut untuk nomor bukti 00217. Apabila tahun, bulan, atau jenis anggaran yang kita input berbeda dari yang sudah ada, maka sistem akan mengenerate secara otomatis dan membuat folder secara otomatis sesuai dengan inputan pada saat kita mengupload arsip dokumen dalam bentuk PDF pada Google Form. Oke, untuk SPJUP kita coba lanjutkan untuk upload SPJUP untuk yang hibah. Pada file yang sudah ada untuk hibah, kita coba upload satu file saja. Kita akan coba input PJUP hibah dengan nomor 0077. Kita masuk ke Google Form. Sebelumnya kita buka dulu filenya. Terus kita input kwitansi pembayaran. Masuk ke form SPJUP, pilih anggaran hibah, nomor bukti, menggunakan snipping untuk kembali untuk memudahkan kita capture teks dari PDF. Kita pilih ini, kita scan, copy, masukkan kode akun, kita snip kembali, scan, tanggal, kita bagi bawah, tanggal 3 Maret 2020. Pilih tanggal 3 Maret. Pembayaran, pin lagi. Kemudian kita add file, kita pilih untuk kita upload. Kita submit. Oke, untuk SPJUP sudah kita upload. Untuk SPJUP plus. Selanjutnya untuk melihat apakah inputan tadi sudah masuk, kita dapat masuk ke rekap untuk melihat apakah sudah masuk ke dalam basis data atau rekap spreadsheet. Dapat pada menu rekap SPJUP, kita langsung pada menu rekap SPJUP. Nah, untuk SPJ nomor 00077 sudah masuk dengan rincian sebagai berikut.
Untuk bagian spreadsheet, kita dapat menggunakan fitur filter pada bagian berikut. Nah, ini dapat kita grup untuk kita filter. Dapat mudahkan kita untuk mengelompokkan atau melakukan pencarian. Berikut dapat juga digunakan dapat filter berdasarkan tahun anggaran, nomor kode akun, akuntansi, untuk pembayaran, dan lain-lain. Oke, nah, atas masuk, kita juga dapat lihat pada arsip SPJ yang ada di Google Drive. Apakah Google Drive sudah mengupload atau menyimpan yang sudah kita upload? Sebelumnya hanya ada folder APBN. Setelah kita upload SPJ IBA, folder IBA akan secara otomatis tergenerate dan dibuatkan oleh sistem. Untuk tahun 2025, kemudian untuk bulan Maret. File PDF sudah di rename secara otomatis oleh sistem. Default untuk file PDF yang sudah kita upload. Oke. Kita akan coba upload SPJLS. Dapat menu pada layanan upload SPJLS atau kita klik pada menu ini. Kita coba buka file SPJLS. Upload file. Kita buka dulu. Berikut untuk nomor SPM atau surat perintah membayar, kita masukkan pada bagian ini. Kita snipping saja. Nah, snipping itu atau bisa diketik. Nah, betul. Harus kita perbesar. SPM, kode akun, lagi kode akun, kita cari kode akun, ada SPM ini. Berikut akunnya. Snip saja. Lalu kecil kita tambah.
Oke. Tanggal SPM saya tanggal 10 Desember 2025. Ini rangkaian pembayaran pesan. Oke, kita upload file. Disarankan untuk upload file arsip dengan DPI yang kecil supaya ukurannya lebih kecil dan ringan saat diupload, dan menggunakan kapasitas penyimpanan di cold storage juga lebih kecil. Kita submit. Kemudian kita coba satu lagi nomor SPM. Ya. Ini tanggal 1 Desember 2025. Perayaan pembayaran masih sampai upload. SPJLS sudah kita upload. Selanjutnya bisa kita lihat di rekapnya di layarnya, rekap SPJLS atau pada market. Nah, file yang sudah input sudah ditambahkan pada basis data di SPJLS. Untuk lihat file pada cold storage, kita pilih layanan arsip SPJLS atau terminal berikut. Desember
Berikut untuk dua file yang sudah kita upload tadi sudah di-upload pada flash storage di Google Drive. Oke. Kemudian selanjutnya untuk file LPG, kita dapat menginput file LPG pada layanan, kita pilih upload LPG atau pada menu LPG pada bagian bawah berikut. Kita masukkan untuk pembuatan LPG, namun sebelumnya kita masuk ke LPG-nya terlebih dahulu. Untuk berikut LPG-nya ada bekas umum bulan Desember 2025, kemudian buku pembantu, bekas lainnya, dan file LPG. Tanggal LPG, kita masukkan tanggal di akhir periode, hari kerja, bulan berjalan saat LPG dibuat. Itu tanggal 31 Desember 2025. Kemudian untuk upload file LPG yang diupload harus dalam bentuk file kompresi data, format zip atau RAW. Semua file LPG agar di-scan dalam bentuk PDF dan digabungkan menjadi file kompresi data dalam format zip atau RAW. Nah, untuk file LPG berikut, di bulan Desember ada 3 folder berikut. Kita gabungkan jadi satu dengan Indra, kita tambah itu LPG. Nah, berikut file RAW yang sudah dibuat dari LPG Desember. Ya, dan tinggal kita upload file RAW-nya ke Google Form. Setelah selesai, kita submit. Sip LPG berhasil selesai. Setelah berhasil, kita bisa lihat pada record LPG atau pada layanan record LPG. Melihat apakah inputan kita sudah masuk pada basis data record di spreadsheet. Untuk LPG Desember sudah masuk, ikut link untuk filenya. Oke, untuk masuk ke file, kita dapat klik pada menu layanan, arsip, LPG, atau pada menu bagian bawah ini arsip LPG. Masuk.
File LPG akan diklasifikasikan sesuai tahun dan bulan dari periode LPG. Nah, berikut arsip LPG sudah kita upload, sudah direndam secara otomatis oleh sistem. Untuk membuka file kita bisa download atau ada bagian view tidak bisa dibuka karena dalam data. Coba kita download filenya. Nah, sudah berhasil di download dari Google Store tanpa LPG. Oke, mungkin itu untuk menu-menu layanan pengelolaan arsip. Kemudian ada juga menu tambahan pada bagian navigasi atas, yaitu menu bantuan dan dukungan yang terdiri dari tutorial. Ini akan direct ke video tutorial, kemudian ada menu SOP, akan menampilkan SOP dari pengelola arsip dan umpan balik pengguna, di mana akan mengisi survei penilaian dari pengguna. Untuk pada menu bagian ini ada pada bagian bawah, dan menu tutorial, menu SOP, dan menu umpan balik. Tentu saja kita buka menu umpan balik, kita akan mengarahkan ke form Google Form. Karena saya sudah coba untuk mengisi, jadi respon sudah ada. Apabila respon tidak ada, dia akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan terkait penilaian dari pengguna. Mungkin itu saja keseluruhan tutorial penggunaan aplikasi web, pengelolaan arsip belanja personal kantoran berbasis cloud storage. Untuk penjelasannya, mohon maaf apabila menyampaikan penjelasan ada kekurangan. Salah hilap, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.